Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel di Andini Misa Putri. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan tentunya semoga selalu sukses dalam apapun aktivitasnya. Alright, kali ini aku mau berbagi pengalaman aku menjalani proses pengajuan nikah bersama anggota TNI Angkatan Darat. Yang waktu itu aku menjalani prosesnya di bulan Oktober 2020. Nah, karena memang ada beberapa yang send message ke aku, ada yang pengen dibahas perjalanan proses ngajuin aku, kemudian ada yang nanya tesnya ntar apa aja, apa yang harus dihafalin, harus dipersiapin apa aja, bahkan juga ada yang nanya gimana rasanya setelah diajuin. Yang udah diajuin gimana rasanya ibu-ibu? Mantep ya, mantep banget. Ini bakal jadi proses yang gak akan pernah kita lupain, percaya deh ya. Jadi cukup sekali aja untuk kita kenang. Ini proses yang benar-benar indah dan penuh tantangan. Jadi langsung aja, let's check it out. Well, sebenarnya bukan tes ya aku rasa, tapi lebih gimana agar kita itu memahami seluk-beluk persit, kemudian memahami tugas serta tanggung jawab dari calon suami kita itu nantinya gitu. Dan aku di sini bakal ngejawab pertanyaan dan juga permintaan dari teman-teman ini berdasarkan pengalaman aku, karena tentunya ada yang lebih paham, ada yang lebih tahu tentang hal ini. That's why izin ibu-ibu senior, I just share what I face here. Cuman pengen berbagi aja, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi mempersiapkan ataupun yang akan menjalani proses pengajuan nanti, semoga postingan aku kali ini bisa ngebantu teman-teman semuanya ya. So just stay tuned here and let's check it out. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin akan menjalani proses pengajuan nikah bersama anggota TNI Angkatan Darat, memang kita itu sebelumnya disuruh untuk mempersiapkan berkas-berkas dulu ya, dan kita juga tentunya dianjurkan untuk menghafal beberapa materi tentang persit ya, bahkan juga tentang calon suami kita sendiri gitu. Nah, kalau pengalaman aku di bulan Oktober 2020 aku mulai proses pengajuannya, beberapa hal itu seringkali ditanyanya random gitu. Jadi ya akan lebih baik kalau kita mengetahui banyak hal ketimbang nanti kita nggak bisa jawab apa-apa sama sekali gitu. Hal pertama yang biasanya nih sering ditanya duluan oleh ibu-ibu senior atau oleh senior itu adalah tentang calon suami kita ya, tentang nama, kemudian juga jabatan, pangkat, dan NRP. Ini nggak kalah penting nih guys, karena biasanya ketika kita akan memperkenalkan diri ya, kita juga akan menyertakan nama, NRP, serta jabatan dan pangkat dari calon suami kita. Jadi kalau di awal aja kita udah nggak hafal NRP calon suami kita, takutnya nanti kebawa grogi nih sampai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kan sayang banget ya nggak. Kemudian selain ID ataupun identitas dari calon suami kita, juga akan lebih baik kita memahami sejarah persit. Nah, kenapa aku bilang memahami di sini bukan menghafal? Karena keseringan kalau kita menghafal itu akan terpengaruh oleh rasa grogi kita nanti dan kita bakal blank. Jadi kalau kita memahami, kita bakal ingat selalu dan bakal berkesan tentunya di hati kita. Apalagi kalau soal persit ya enggak. Nah, setelah sejarah persit, nggak ada salahnya juga ya kita mulai memahami tentang sifat dan watak persit. Itu sifat dan watak persit itu kan ada 3, dan masing-masingnya itu punya penjabaran, dan akan lebih baik kalau kita juga memahami makna dari jabaran-jabaran sifat dan watak persit itu. Oke. Kemudian juga lambang persit. Nah, mungkin teman-teman udah mulai browsing ya, udah mulai ngeliat bentuk dari lambang persit itu seperti apa. That's really beautiful, right? Bener-bener cantik banget, belum lagi dengan filosofinya ataupun dengan pesan-pesan yang dikandung oleh masing-masing lambang persit itu. Dilihat deh mungkin satu persatu di lambang itu kan ada yang lonjong gitu ya. Nah, masing-masingnya itu punya makna yang berbeda. Misalnya mungkin seperti dari lambang bunga, kemudian juga ada bunga wijaya kusuma ya, kemudian ada rantai, itu maknanya apa, kemudian ditambah lagi dengan keris pusakanya, belum lagi dengan bulu, kemudian ada lambang Kartika Eka Paksi juga. Itu semuanya menyimbolkan bagaimana persit itu sebenarnya gitu. Nah, akan lebih baik kalau kita memahami lambang dari persit tersebut. Dan
kalau pengalaman aku sih itu memang ditanya ya, dan itu ditanyanya random. Jadi surprise banget kan ketika kita menghafalnya secara berurutan, ternyata itu ditanyanya random gitu. Jadi ya mungkin bisa dibantu oleh calon suaminya ketika kita melakukan proses penghafalan nanti gitu. And the next yang sering juga nih biasanya ditanya oleh para ibu-ibu senior itu ketika proses pengajuan juga kita diminta untuk menjelaskan warna lambang itu, yang itu juga punya artinya gitu. Misalnya warna merah artinya apa, putih, kemudian warna kuning, hitam, hijau itu artinya apa. Nah ya silahkan dihafal. Asik kok sebenarnya kalau kita menghafal ataupun memahaminya itu sambil mengingat bentuk lambangnya, kemudian diingat juga warnanya. Itu bakal membantu banget ketika kita nanti ditanya tentang hal tersebut gitu. Terus juga nih guys, Persit itu kan punya pakaian seragamnya ya. Nah teman-teman juga nggak ada salahnya menghafal jenis-jenis pakaian seragam Persit itu guys. Mungkin seperti pakaian seragam kerja gitu, itu dipakainya kapan aja. Terus pakaian seragam lapangan dipakai kapan aja, seragam upacara, kemudian seragam resmi itu dipakainya kapan aja. Itu juga pengalaman aku itu ditanya gitu. Nah bisa jadi sih pas teman-teman yang lanjut nanti itu juga bakal ditanya, jadi ya kenapa nggak dihafal sekalian gitu. Nah kemudian kita juga pernah lihat ya ibu-ibu Persit itu kan ada yang pakai tas, kemudian mungkin ada jamnya juga, sepatunya, itu ternyata juga memang ada ketentuannya guys. Nah itu pas aku sih ditanya juga ya apa aja tuh atribut-atribut Persit. Ya kita bisa jelasin satu persatu, mungkin dengan ngebayangin sosok ibu Persit sedang berpakaian lengkap dengan atributnya, kita bakal bisa sebutin itu satu persatu gitu. Kalau pas aku sih ditanya ya. Kemudian, nah ini nih yang gak kalah penting itu adalah etika Persit. Ini juga pas aku ditanyain tuh etika Persit itu apa aja, kita bisa jelasin satu persatu. Karena kalau aku nggak salah itu ada beberapa ya etika Persit. Nah kita bisa memahami itu satu persatu tuh. Oke. Kemudian yang juga ditanya nih oleh para ibu-ibu senior itu adalah tentang kepangkatan TNI. Itu kan banyak banget guys ya, mulai dari yang tamtama, kemudian yang bintara, yang perwira. Ya mungkin akan lebih baik di hafal lengkap dengan bentuknya. Misalnya tamtama itu ada dari Prada gitu ya. Prada itu apa? Prajurit 2. Kemudian bentuk lambangnya seperti apa, di sini warnanya merah gitu. Sampai nanti bintara seperti apa, kemudian yang perwira seperti apa gitu. Sangat dianjurkan untuk dihafal ya, karena kalau pas aku itu ditanyanya random. Jadi kalau kita nggak hafal semuanya ya agak ini ya, mungkin agak complicated jadinya. Dihafal ya untuk kepangkatan TNI ya. Kemudian juga jenis pakaian seragam calon suami kita nanti itu juga ditanya. Kalau pas aku itu kan ada beberapa ya, kalau aku nggak salah itu jenis pakaian TNI mulai dari PDL-nya, PDH-nya, PDU-nya itu juga ditanya. Jadi ya selagi teman-teman punya waktu untuk menghafal ya kenapa tidak gitu. Kemudian yang nggak kalah menantang itu sebenarnya ketika kita menghafal pejabat-pejabat TNI, mulai dari yang paling atas sampai yang setingkat batalion gitu. Tapi jangan lupa hafal lengkap dengan pangkatnya serta nama istrinya ya. Dan jangan lupa juga jabatan istrinya, karena waktu aku ngajuin kemarin itu ditanya. Misalnya nih kalau kita ditanya kasatnya siapa, terus kita jawab Jenderal TNI ini gitu. Nah kemudian ibu seniornya nanti bakal nanya kalau kalau jabatan Kaskostrat misalnya itu diisi oleh siapa, bapak ini, ayo siapa nama istrinya, ibu ini. Nah istrinya itu apa tuh jabatannya, biasanya bakal di random seperti itu, bahkan hingga tingkat batalion. Bisa jadi aja yang ditanya awalnya adalah Panglima TNI, terus tiba-tiba ibu-ibu yang lain bakal nanya siapa yo nama danyun kita, terus tiba-tiba ada lagi pertanyaan Pasi 3 Per siapa, terus ada lagi pertanyaan hayo siapa ibu Danbrik tuh.
little bit complicated ya. Tapi kalau kita hafal, insya Allah bakal lancar aja gitu. Yang penting kalau menurut aku dinikmati aja ya, mulai dari proses persiapan, kemudian proses menghafal kita, dan proses kita selama di hari H atau di meja itu berhadapan dengan ibu-ibu senior, dinikmati aja. Nggak ada lagi kan yang bisa kita lakukan selain menikmati, mensyukuri, dan menjalani. Karena kalau kita mau ngomel-ngomel pun, ya itu udah pilihan kita loh untuk menjadi seorang pendamping dari abdi negara gitu. Jadi ya kembali ke kita pribadinya aja. Kalau kita well prepare, insya Allah pasti bakal baik-baik aja semuanya. All is well, selagi kita well prepare. Nah, kalau yang tadi itu kan pejabat-pejabat TNI nih. Kemudian pas aku itu juga ditanya tentang kepengurusan Persit yang ada di batalion suami aku gitu. Mulai dari ketua Persitnya siapa, kemudian seksi kebudayaannya, kemudian bendahara, itu di random biasanya. Ya, jadi ya memang sangat dianjurin sih untuk kita mengetahui siapa aja tuh pengurus-pengurus Persit yang ada di lingkungan batalion kita. Dan jangan lupa untuk memahami peran Persit juga, karena sebagian juga ada sih yang nantinya bakal nanya apa aja sih peran Persit yang 3 itu. Teman-teman pasti udah tahu ya, ataupun mungkin kalau belum tahu, peran Persit itu sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga pastinya sebagai anggota organisasi, dan yang utama itu sebagai pendamping atau pendorong sang suami gitu. Mungkin ada tambahan dari ibu senior juga, tentunya sangat welcome untuk dikoreksi ataupun ditambahin dari konten aku ini ya. Well, Oke, itu baru hafalan materinya ya. Tapi yang gak kalah menarik, yang gak kalah menantang untuk kita hafal itu adalah lagu-lagunya guys. Jadi nanti kita itu bakal diminta untuk membawakan Mars Persit ya. Itu asik banget loh. Kita jadi berasa kayak apa ya, berasa kayak menggelora banget ketika kita ngebawain lagu Persit ya, Mars Persit maksud aku. Kemudian juga himne Persit itu kita juga bakal disuruh ngebawain, dan lagu Indonesia Raya ketika aku nih ya yang mengalami proses pengajuan itu juga lagu Indonesia Raya itu diminta untuk dibawain gitu. Ditambah lagi dengan Mars Kostrad, karena memang suami aku berasal dari Kostrad. Jadi waktu itu kami para calon istrinya diminta tuh untuk nyanyiin Mars Kostrad, dan itu keren banget. Berasa banget jiwa patriotiknya itu gitu loh guys. Yang ada salahnya dihafal juga sih ya. Well, aku rasa itu sih ya yang ditanyain selama proses aku ngajuin. Mungkin masing-masing kesatuan itu akan berbeda, tapi secara garis besar hal-hal mendasar seperti itu sangat penting untuk kita ketahui dan pahami sebagai seseorang yang nantinya akan mendampingi suami kita dalam keadaan suka dan duka gitu. Aku yakin hafalan ini tidak hanya akan berguna agar kita lolos menjadi istri TNI, tapi juga akan membentuk karakter kita menjadi seorang Persit sejati, akan membentuk karakter kita menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Apalagi kalau kita benar-benar menjalaninya dengan hati. Wah, itu mantap banget deh, dijamin ya. Kita bakal menikmati prosesnya dengan baik gitu. Well, good luck ya buat teman-teman yang akan menghadapi proses ini. Semoga lancar, semoga dipermudah proses pengajuannya, dan bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih pantas lagi buat calon suami kita nantinya gitu. Khususnya buat calon ibu-ibu Persit, semoga tetap kuat, semoga tetap tangguh menjadi bagian dari Persit Indonesia. Dadah.